bahas isu yang penting. Kemarin ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ada salah satu pondok pesantren di mana Bapak Isu? Itu. Di Indramayu ya, Jawa Barat itu. Sholat Id itu saf laki-laki dan perempuan itu campur. Ada salah satu istrinya itu yang disebut tadi itu berada di belakang imam ya, samping kanan samping kiri, belakangnya laki gitu. Kemudian yang agak aneh, pondok tadi sholat idnya hari Sabtu, tapi Jumatnya sudah tidak puasa Bapak Dirjen. Jadi Jumat sudah tidak puasa, sholatnya hari Sabtu. Kemudian diklarifikasi oleh Kemenak sana dan juga MUI, kenapa kok sholatnya itu sholat laki-laki dan perempuan tidak ditata sebagaimana mestinya atau sebagaimana umumnya, sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam di Indonesia? Menjawab, kita tidak bermadzhab dan kita bermadzhab Soekarno. Berarti ada madzhab baru sekarang. Madzhab apa? Soekarno. Nah, maksudnya madzhab Soekarno itu apa? Soekarno itu ketika ada perkumpulan laki-laki dan perempuan, kemudian dipakai tabir, Pak. Tabir itu apa? Pembatas, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Soekarno itu paling benci. Kenapa? Karena tabir itu simbol perbudakan wanita. Berarti kalau ada laki-laki dan perempuan di satu majelis, di satu forum, itu disekat dengan tabir, itulah simbol perbudakan wanita. Sehingga tapi Soekarno bilangnya di muamalah duniawiyah, Pak, bukan di ibadah. Yang menjadi masalah pimpinan pondok pesantren ini membawanya dalam konteks ibadah, sehingga dalam penataan soft gitu, siapa yang mau maju silahkan, wanita di depan juga enggak masalah menurut dia ya gitu. Dan menariknya Soekarno itu pernah hengkang di perkumpulan Muhammadiyah di Bengkulu tahun 1939. Ketika itu di rapat Muhammadiyah digunakan tabir. Maka Soekarno kan kader Muhammadiyah, beliau hengkang. Nanti kita bahas ya. Ternyata ini ada hubungannya dengan putusan tarjih yang ada di HPT jilid 1. Bapak dan sekalian dimuliakan Allah. Sehingga yang kita coba bahas sekarang adalah sholat jamaah. Ini penting ya. Ini sudah diputuskan di HPT jilid 1, dan juga tentang apa? Tabir dalam rapat atau sidang Muhammadiyah yang dihadiri laki-laki dan perempuan. Kita awali dalam penataan shaf dalam sholat apa? Jamaah. Sholat itu ada dua pelaksanaannya ya. Ada sholatul jamaah, ada sholatul fardhi atau sholatul munfarid. Kalau sholat munfarid itu ya berarti satu orang, dia sholat tidak mengikuti siapa mengikuti dirinya sendiri. Yang kedua sholatul jamaah, di situ ada makmum, ada imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam itu. Minimal makmum itu satu. Meskipun dalam bahasa Arab namanya jamaah itu 3 Bapak dan Ibu. Ada mufrad, itu sesuatu yang menunjukkan bilangan 1, musanna 2. Kalau jamak 3, minimal 3 dan seterusnya. Tapi kalau sholat jamaah, seharusnya kalau mengikuti makna bahasa jamaah itu minimal 3. Tapi di sini berlaku apa? Uruf syar'i, yaitu adat syariat. Nabi menyebut apa? Al-ithnani fama fauqahu jamaah. 2 orang atau lebih itu disebut apa? Jamaah. Sehingga sholat jamaah itu minimal 2 orang.
yaitu yang pertama imam, yang kedua makmum. Itu minimal gitu. Nah sekarang kalau sholat jamaah itu 2 orang, itu posisi makmum di mana? Kanan atau kiri Bapak? Kanan. Kanan itu kanan imam persis atau mundur belakangan? Mundur ke belakang sedikit. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu disuruh apa? Mutaakhiran qalilan, ke belakang sedikit. Itu tapi pandangan mazhab Syafi'i. Alasannya apa? Karena dalam mazhab Syafi'i kalau tumitnya jenengan itu melebihi atau ke depan melebihi tumitnya imam, itu sholatnya batal. Supaya tidak sampai tumit kita itu nyalip tumitnya imam, disuruh ke belakang sedikit. Tapi kalau menurut Imam Ahmad atau mazhab Hambali, di kanan imam itu ya di kanan persis, karena tidak ada dalil yang menjelaskan harus ke belakang sedikit. Dan pandangan tarjih kalau di sini mengikuti mazhab Hambali, tidak Syafi'i. Meskipun praktek di warga Muhammadiyah ya rata-rata mengikuti mazhab Syafi'i. Karena apa? Ya umumnya di Indonesia semacam itu. Tapi sebenarnya pandangan tarjih apa? Sejajar dengan imam. Karena tidak ditemukan dalil yang menunjukkan apa? Harus ke belakang sedikit. Alasannya apa? Alasannya hadis Jabir ibn Abdullah. Jadi ada sahabat namanya Jabir ibn Abdullah. Dia mengatakan qoman nabiyyu, Nabi itu berdiri, yusallil maghriba, salat maghrib. Fajitu, maka saya datang. Siapa yang datang? Jabir ibn Abdullah. Berarti Nabi salat maghrib sendirian, kemudian disusul siapa? Jabir ibn Abdullah. Kata Jabir ibn Abdullah, faqumtu an yasarihi, maka saya memposisikan diri berdiri di sebelah apa? Kirinya Nabi. Ketika Jabir ibn Abdullah itu berada di posisi kirinya Nabi, fanahani, kata Jabir, Nabi melarangku, faja'alani an yaminihi, kemudian beliau memposisikan saya di sebelah kanannya. Berarti kesimpulan kita Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, tadi kan Nabi sholat sendiri disusul oleh Jabir ibn Abdullah. Berarti orang sholat jamaah itu tidak harus niatnya sejak awal sholat jamaah. Nabi kan awalnya kan sholat sendirian, baru disusul oleh Jabir ibn Abdullah gitu. Yang kedua, kalau makmum satu itu berarti di kanan. Kalau makmumnya itu memposisikan di kiri, imam boleh apa? Menarik makmum supaya pindah ke kanan. Tapi masalahnya kalau makmumnya paham Bapak Den. Kalau enggak, mungkin nyalahkan jenengan juga. Imam piye to, paham atau enggak? Sholat itu enggak boleh gerak. Kok gerak-gerakkan makmum gitu. Imamnya cetok sholat atau enggak? Padahal dia sendiri yang enggak paham. Ya, berarti tadi Nabi kalau apa? Ada makmum memposisikan diri di sebelah kiri, ditarik supaya pindah ke sebelah kanan. Tsumma jaa sahibuni, kemudian datang sahabatku. Di hadis Jabir ibn Abdullah yang riwayat Imam Ahmad itu tidak disebutkan siapa namanya. Tapi di riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud namanya itu Jabir ibn Sakhr. Kemudian datang sahabatnya Jabir ibn Abdullah namanya Jabir ibn Sakhr. Fasaffana khalfahu. Maka Nabi apa? Meletakkan saf mereka atau saf kita di belakangnya. Di hadis yang riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud itu apa? Fa akhadha bi aidina jami'an. Nabi memegang kedua tangannya. Kemudian apa? Didorong ke belakang. Berarti apa? Tadi Nabi sholat sendirian, diikuti siapa? Jabir ibn Abdullah. Karena dia di kanannya digeser ke kiri. Setelah itu datang siapa? Jabir ibn Sakhr, yaitu memposisikan diri di sebelah apa?
kirinya sama Nabi, kedua tangannya dipegang kemudian didorong ke belakang. Sehingga kesimpulan kita apa Pak? Kalau makmumnya dua, tempatnya apa? Di belakang imam, bukan samping kanan samping kiri, tapi di belakang imam. Tapi kalau makmumnya satu, itu di sebelah kanan. Di sebelah apa? Kanan. Oke, jelas ya? Itu kalau softnya apa? Laki-laki. Sekarang yang menjadi pembahasan kita Pak, bagaimana kalau soft wanita? Dia satu orang, posisinya di mana? Belakang. Satu orang. Kalau jenengan sholat di rumah sama ibu-ibunya, sama ibunya, di mana Pak? Belakang atau sampingnya Pak? Belakang. Kalau wanita meskipun satu orang tetap di belakang, bukan di sampingnya ya. Alasannya apa? Alasannya hadis Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, sholat itu ila janbi Nabi. Saya sholat di samping Nabi. Di samping Nabi ini kanan atau kiri Pak? Ibn Abbas kan satu orang, kanan berarti. Wa Aisyatu khalfana tusolli ma'ana. Di belakang kami ada Aisyah yang ikut sholat bersama kami. Aisyah satu orang atau dua? Satu. Berarti kalau wanita satu di belakang imam, meskipun hanya satu. Kemudian yang kedua hadis Anas Pak. Anas itu pernah sholat bersama Nabi kayak tadi Jabir ibn Abdullah. Anas memposisikan diri di sebelah kiri, sama Nabi digeser ke kanan. Dan di belakang Anas itu ada ibunya. Ibunya siapa namanya? Ummu Sulaim. Berarti kesimpulan kita Pak, soft itu kalau makmumnya Pak satu orang laki-laki di sebelah kanan, persis itu kalau di Muhammadiyah ya, sama dengan mazhab Hambali. Meskipun kalau mazhab Syafi'i suruh geser ke belakang dikit ya, tapi kalau di Muhammadiyah sama dengan mazhab Hambali sebenarnya gitu ya. Kalau makmumnya dua di belakang, dua laki-laki loh di belakang, bukan samping kanan samping kiri ya, itu bukan, tapi di belakang. Kalau tiga ya sama di belakang dan seterusnya ya. Kemudian kalau makmumnya itu wanita meskipun satu di belakang. Makanya kalau jenengan sholat di rumah, jenengan imam, ibunya makmum, ibunya di belakang, bukan di samping gitu ya. Oke. Jadi penataan soft itu laki-laki yang dewasa, kemudian hilman anak kecil, kemudian anak kecil perempuan, kemudian baru orang dewasa. Itu kalau tidak ada pembatasnya Pak. Kalau ada pembatasnya, pandangan ulama kembali ke semula, meskipun wanita ya lebih baik softnya depan. Tapi kalau ada pembatas, kenapa kok demikian? Nabi bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik saf-saf laki-laki itu di belakang, yang depan yang paling jelek apa? Yang paling belakang. Wa khairu sufufi nisa'i akhiruha. Sebaik saf wanita itu yang paling belakang. Wa syarruha, dan jelek-jeleknya awwaluha, yang pertama. Kenapa demikian Pak? Saf laki-laki terbaik paling depan, saf wanita yang terbaik paling belakang. Sejelek-jelek saf laki-laki paling belakang, sejelek-jelek saf wanita paling depan. Kenapa demikian Pak? Karena semakin dekat berinteraksi. Artinya di zaman Nabi, masjid itu nggak ada tabir yang memisah laki-laki dan perempuan. Itu kalau di zaman Nabi ya. Kalau sekarang masjid ada tabirnya, boleh atau enggak? Ya boleh kalau ada kepentingan. Tapi kalau misalnya enggak ada tabirnya juga boleh. Biasanya yang bikin tabir supaya apa Pak? Supaya jelas. Kalau enggak ada tabir, kadang masjidnya susah diatur kan. Nanti yang laki-laki mau masuk juga bingung Pak.
Sehingga sebagian masjid kayak di sini ada semacam itunya. Ya, oke. Intinya boleh gitu. Oke ya. Itu tentang shaf. Ini yang terakhir. Di kitab Masail Satta, kita beberapa masalah gitu. Di sana di Kongres Majelis Tarjih ke-28 ini di Jogja, Pak, tahun 1930. Di sana dibahas tentang hal tabir dalam sidang. Tabir itu apa? Sekat pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan dalam rapat. Dalam apa? Rapat. Di sana diputuskan, Pak, menggunakan tabir dalam perkumpulan-kumpulan Muhammadiyah itu dianjurkan atau diperintah. Pokoknya rapat atau forum Muhammadiyah yang menghadirkan laki-laki dan perempuan itu dianjurkan pakai tabir. Landasannya apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai kepada orang-orang yang beriman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menundukkan pandangan. Apakah wanita juga tidak dianjurkan menundukkan pandangan? Sama, karena wanita juga suka laki-laki. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin hendaklah menundukkan pandangannya. Berarti dua ayat ini menganjurkan apa, Pak? Laki-laki dan perempuan itu harus menundukkan pandangan. Dan sehingga ketika terjadi perkumpulan di satu forum, satu majelis antara laki-laki dan perempuan harus pakai tabir. Itu kesimpulan apa? Kongres ke-28 Majelis Tarjih. Kenapa pakai tabir, Pak? Untuk memproteksi terjadinya pandangan yang diharamkan. Tahun berapa? 1930. Sehingga ketika Soekarno diundang di Bengkulu, Pak, untuk menghadiri rapat apa? Muhammadiyah. Di sana di rapat itu dihadiri laki-laki dan perempuan pakai tabir. Ketika Soekarno masuk rapat langsung hengkang, Pak. Kenapa hengkang? Muhammadiyah katanya organisasi modernis, tapi masih menggunakan simbol-simbol memperbudak wanita. Itu alasannya kenapa kenapa Soekarno hengkang. Makanya pimpinan pondok pesantren tadi kan mengikuti madzhab apa? Soekarno. Tapi kok masalahnya Soekarno ngomong itu bukan dalam bidang ibadah itu. Ketika Soekarno hengkang di rapat Muhammadiyah Bengkulu, Pak, besoknya Kiai Haji Sujak, yaitu pendiri apa? PKU Muhammadiyah itu, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendatangi Soekarno. Dalam praktek pemakaian tabir di lingkungan Muhammadiyah itu disesuaikan dengan daerah dan kondisinya. Kebetulan adat dan budaya Maluku itu memang kalau terjadi perkumpulan laki-laki dan perempuan selalu disekat. Sedangkan di Jogja itu dalam perkumpulan laki-laki dan perempuan itu tidak disekat, hanya saja apa? Tempat duduknya dipisah. Artinya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Dan itu juga dilakukan dalam konteks nasional. Dalam konteks nasional itu maksudnya apa? Pernah terjadi Kongres Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bung siapa? Bung Sudarmo itu apa? Bung siapa namanya? Sudarmo, Dokter Sudarmo itu Bung siapa? Pokoknya Sudarmo, Pak, saya lupa singkatannya ya. Itu ketika terjadi Kongres Indonesia Raya tahun 1932 itu dipisah antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Artinya ini laki-laki, ini perempuan. Beda dengan budaya barat yang laki-laki dan perempuan boleh satu tempat atau bangkunya boleh membaur gitu. Di budaya timur
Meskipun tidak pakai sekat, tapi kan dipisah gitu. Nah, sehingga putusan tarjih ini Pak, tahun 1930 setelah peristiwa Soekarno tadi itu diajukan untuk dikaji ulang. Ini kan prinsip apa tadi Pak? Keterbukaan. Bukan kalau sesuatu itu diputuskan majelis tarjih kemudian tidak boleh digugat, tidak. Selama pandangan itu dianggap kurang kuat, ada dalil yang lebih kuat, maka majelis tarjih boleh melakukan kajian ulang. Sehingga tadi putusan tadi ditinjau kembali. Dan kesimpulannya Pak, majelis tarjih menganggap pemasangan tabir itu sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah, karena tadi berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nur tadi ayat 30 sama 31. Tapi dalam implementasi tabir itu boleh secara fisik maupun tidak secara fisik. Ketika memandang lawan jenis itu tidak bisa dihindari Pak, maka harus ada tabir secara fisik. Tapi kalau tidak, boleh tidak secara fisik. Artinya lebih luas Pak, karena ini konteksnya muamalat duniawiyah. Nah kalau nggak luas Pak, sekarang sekolahnya jenengan itu sekolah laki-laki, sekolah perempuan, atau satu sekolah untuk laki-laki dan perempuan Pak? Nah, untuk laki-laki dan perempuan satu ruang isinya murid laki-laki dan perempuan, atau murid perempuan saja murid laki-laki? Ya campur Pak. Nanti kalau sekolahnya beda, satu ruang untuk laki-laki, satu untuk perempuan, itu budget pengelolaan pendidikan lebih mahal Pak. Apalagi murid Muhammadiyah sebagian nggak ada 20, sebagian malah nggak ada 10, meskipun sebagian banyak ya. Itu kalau suruh ruangannya tambah, ruangannya berarti tambah, gurunya tambah, itu budget pendidikan lebih banyak. Wong kita ngurus satu sekolah saja, pengurus itu sudah ngos-ngosan Pak, untuk mikir dana operasional pendidikan. Nah sehingga tadi tabir itu dalam Muhammadiyah dipahami secara kontekstual, sesuai dengan tempat dan kondisi. Boleh secara fisik dan boleh tidak secara fisik. Intinya tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi kalau dalam sholat, kembali ke tadi, sholat ibadah makhdoh, maka tidak boleh wanita itu dalam sholat campur dengan laki-laki. Itu kesimpulan kita. Dan silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, monggo. Kalau laki-laki dan perempuan, berarti imamnya siapa? Itu laki-laki ya, nggak boleh wanita. Ya, tidak boleh wanita ngimami laki-laki. Tapi anehnya Pak, pimpinan pondok pesantren itu bilang setelah diklarifikasi oleh Kemenak dan MUI, nanti ke depan santriwati itu akan khutbah Jumat. Khotib perempuan itu boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Sebelumnya ada profesor Islamic Studies Pak di Amerika, Aminah Wadud itu. Dia khutbah kemudian juga ngimami sholat Jumat. Jamaahnya apa? Laki-laki. Jangan lihat aja di YouTube. Ada Profesor Aminah Wadud itu. Mungkin pimpinan pondok pesantren itu terpengaruh pandangan-pandangan seperti itu Pak. Yang menjadi pertanyaan, khotib boleh wanita atau enggak? Enggak. Kenapa? Dalam hadisnya Nabi bersabda apa? Idza dakhala ahadukumul masjida wal imamu yakhtub. Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, imam itu sedang
khutbah fal yusalli rak'ataini khafifatain, disuruh sholat 2 rakaat apa? Secara ringan, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi Nabi bilang bahwa wal imamu, dan imam itu yakhtub. Nabi itu bilang khotib imam, karena di zaman Nabi yang imami sholat Jumat, yang khutbah itu 1 orang, yaitu Nabi. Makanya pandangan Majelis Arji dulu yang khutbah ya imami. Tapi setelah ada pertanyaan, Pak, bolehkah tidak sama? Jawaban Majelis Arji juga boleh. Tapi asalnya yang imami juga yang khutbah. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh beda orang. Tapi Nabi bilang bahwa wal imamu yakhtub, imam itu sedang berkhutbah. Yang menjadi pertanyaan, Nabi bilang imam, berarti menunjukkan khotib Jumat sama imam sholat itu syaratnya apa? Sama, yaitu harus laki-laki. Sehingga kesimpulan kita, khutbah Jumat perempuan tidak boleh. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, Pak, ya. Kalau makmum itu wanita ya, di kanan atau di kiri? Jawabannya di belakang. Jadi tidak di kanan, tidak di kiri, tapi di belakang imam. Sebagaimana hadis Aisyah tadi, ketika Ibnu Abbas makmum kepada Nabi, Ibnu Abbas itu 1 orang, berarti di samping kanan. Aisyah itu 1 orang di belakang Nabi, berarti di belakang imam, tidak di kanan dan di kiri gitu. Kalau 2 orang tadi ke belakang, di belakang. Ya berarti kan sama dengan hadis Ibnu Abbas ini, Pak. Makmumnya siapa? Ibnu Abbas sama Aisyah. Ibnu Abbas karena 1 orang di kanan imam, Aisyah 1 orang di belakang gitu. Ya. Ya, tetap di samping. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas di samping kanan Nabi, Aisyah di belakang. Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup kajian kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.